Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang sorting dan penerapan transversal pada binary tree. Sebelum saya melanjutkan ke pembahasan berikutnya, di sini saya sudah menyediakan salah satu contoh penerapan dari sorting bubble sort. Jadi, sorting bubble sort yang sudah saya terapkan, saya simpan di bagian private static void bubble sort. Dan coding bubble sort di atas akan saya masukkan ke dalam array. Jadi ada array bilangan yang terdiri dari angka 3, 60 sampai dengan 5. Nah, untuk penerapan selanjutnya, array tersebut akan saya panggil atau saya cetak dengan menggunakan looping. Jadi ketentuan looping berdasarkan batas awal atau 0 dan batas maksimal berdasarkan bilangan. Jadi pada saat saya cetak, maka sebelum dilakukan sorting, hasilnya adalah 3, 60 dan seterusnya sesuai dengan data yang pertama yang sudah kita masukkan di variabel bilangan. Dan langkah berikutnya, saya akan memanggil sorting dengan menggunakan bubble sort. Jadi bubble sort ini sudah kita terapkan di bagian atas, tetapi hanya disimpan dan akan kita panggil untuk bagian tengah dan terjadi perubahan untuk bilangan setelahnya. Nah, hasilnya adalah sesudah dilakukan sorting, maka tampilannya adalah 3, 5, 2, 1 dan seterusnya. Jadi berurutan berdasarkan nilai terkecil sampai dengan nilai terbesar. Berikutnya, kita akan membahas dua metode dari sorting. Jadi, ada istilah yang namanya bubble sort dan insertion sort. Dua metode ini merupakan cara yang digunakan untuk mengurutkan data dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Istilah lainnya disebut dengan ascending, atau dari nilai terbesar ke nilai terkecil yang disebut dengan istilah descending. Nah, untuk yang pertama saya akan membahas mengenai bubble sort. Jadi, bubble sort digunakan untuk mengurutkan dengan melakukan penukaran data tepat di bagian sebelahnya sampai tidak ada lagi perubahan. Ini merupakan contoh penerapan dari algoritma bubble sort. Jadi berdasarkan contoh, kita akan membandingkan data tersebut dengan data di sebelahnya. Jadi caranya adalah saya memiliki angka 1, 2, 7, 6, dan 5. Pada proses pertama, saya akan membandingkan 1 dengan 2, maka hasilnya adalah 1, 2, 7, 6, dan 5. Karena tidak terjadi perubahan, angka 1 lebih kecil dibandingkan angka 2, jadi datanya sama di sini. Berikutnya, kita akan membandingkan antara 2 dengan 7, maka hasilnya adalah 1, 2, 7, 6, dan 5. Data ini juga tidak terjadi perubahan karena 2 lebih kecil dibandingkan 7. Berikutnya, per tahap kita akan bandingkan 7 dengan 6, maka hasilnya adalah 1, 2, 6, 7, dan 5. Data 7 akan ditukar dengan data 6, jadi hasilnya seperti ini. Berikutnya, 1, 2, 6, 7, 5. 7 akan kita bandingkan dengan 5, maka hasilnya akan ditukar menjadi 1, 2, 6, 5, dan 7. Setelah proses 1 selesai, jadi data pertama sampai data terakhir sudah dibandingkan di sini, kita akan masuk menuju proses kedua. Berarti di proses kedua, 1 akan dibandingkan dengan 2, maka hasilnya juga sama di sini. 2 akan dibandingkan dengan 6, hasilnya juga sama di sini. Berikutnya, 6 akan dibandingkan dengan 5 dan hasilnya akan ditukar karena 5 lebih kecil dibandingkan 6.
hasilnya adalah 1, 2, 5, 6, dan 7. Dan berikutnya kita akan membandingkan data terakhir 6 dengan 7, hasilnya akan sama, 1, 2, 5, 6, dan 7. Nah, proses akan selesai jika tidak ada lagi perubahan data dan angka tersebut sudah berurutan dari yang terkecil sampai dengan terbesar. Short merupakan metode yang digunakan untuk mengurutkan dengan melakukan penyimpanan data di variabel sementara, kemudian data tersebut dibandingkan dengan data yang berada di sebelah kiri. Proses yang terjadi adalah membandingkan data tersebut ke bagian sebelah kiri. Jadi di dalam tabel saya memiliki indeks yang dimulai dari 0 yang merupakan urutan pertama dari array. Jadi indeks 0 merupakan urutan ke-1, indeks ke-1 merupakan urutan kedua, dan seterusnya. Nah, untuk urutan ke-1 data yang disimpan adalah G, urutan kedua adalah I, urutan ketiga adalah B, dan berikutnya adalah K. Jadi, bagaimana proses tersebut terjadi? I akan dibandingkan dengan data yang berada di sebelah kiri, berarti I akan dibandingkan dengan G. Berikutnya, B akan diperiksa atau dibandingkan dengan data sebelah kiri. Berikutnya, K akan dibandingkan dengan data yang berada di bagian sebelah kiri. Jadi, kita akan mulai bagaimana cara menerapkan metode insertion sort di algoritma. Proses akan kita mulai dengan cara kita akan membandingkan I dengan G. Jadi, I akan ditampung di dalam variabel sementara atau saya singkat VS. Jadi, VS menampung I dan I akan dibandingkan dengan G. Dan hasilnya adalah G merupakan data yang lebih kecil dibandingkan I. Jadi hasilnya di sini sama. Data yang pertama tetap G dan data yang kedua tetap kita masukkan I. Nah, berikutnya I sudah kita bandingkan dengan data yang berada di bagian kiri, maka kita akan membandingkan B dengan data yang berada di sebelah kiri, berarti B akan kita bandingkan dengan I. Dan sebelum kita bandingkan, B akan kita simpan ke dalam variabel sementara, berarti VS merupakan variabel sementara yang menyimpan data B. Dan langkah berikutnya adalah B akan kita bandingkan dengan I, dan jika B lebih kecil dibandingkan I, maka I akan bergeser menggantikan posisi B. Berarti di sini kita akan tulis data I karena B merupakan data yang lebih kecil dibandingkan dengan data I. Dan berikutnya B akan kita bandingkan dengan G. Jika B merupakan data dengan nilai lebih kecil dibandingkan G, berarti G akan kita geser ke bagian sebelah kanan dan B akan kita tempatkan sebelah kiri. Berarti langkah berikutnya dan yang terakhir adalah kita akan memasukkan data B. Selanjutnya,
kita akan menerapkan metode transversal pada binary tree. Jadi, metode transversal merupakan salah satu metode yang digunakan untuk melakukan pencarian dengan mengunjungi setiap node pada sebuah tree di struktur data. Ada 3 jenis metode transversal yang terdiri dari pre-order, in-order, dan post-order. Jadi tahapannya adalah pre-order merupakan metode yang dimulai dengan bagian root atau bagian tengah, kemudian menuju ke bagian left atau bagian kiri, dan terakhir menuju ke bagian kanan. Sedangkan in-order, tahapan pencarian dimulai dari left, berikutnya menuju ke bagian root atau bagian tengah, dan terakhir menuju ke bagian kanan. Dan post order dimulai dari left, kemudian menuju ke right, dan yang terakhir menuju ke bagian tengah atau root. Kita akan membahas untuk tahapan pertama, yang merupakan tahapan dari pre-order, berarti root, left, dan right. Jadi bagian tengah, kiri, dan bagian kanan. Untuk pohon pencarian atau binary tree, berarti saya pilih plus. Setelah plus, cabang di bawah ada bintang dan E. Kita pilih bintang karena E merupakan bagian yang terletak di sebelah kanan. Berikutnya, cabang di bawah ada pembagian dan D. Kita pilih pembagian karena D terletak di sebelah kanan. Dan berikutnya, ada cabang A dan cabang bintang 2. Kita pilih A karena A terletak di sebelah kiri. Berarti saya ulang lagi. Saya pilih plus, saya pilih bintang, saya pilih bagi, dan saya pilih A. Nah, selesai untuk bagian kiri, maka langkah berikutnya adalah kita memilih bintang 2 dan menyelesaikan B. Setelah itu C, dan yang terakhir adalah kita akan menyelesaikan untuk bagian kanan. Berarti sisanya kita akan memilih D dan memilih E. Langkah berikutnya kita akan menuju ke tahapan in order. Jadi yang perlu diingat, in order adalah tahapan yang dimulai dengan left, root, dan right. Jadi kiri, tengah, dan kanan. Saya pilih A untuk tahapan pertama. Dan berikutnya saya pilih pembagian karena berdasarkan tahapan adalah left dan root atau kiri menuju ke tengah, berarti A menuju ke pembagian. Berikutnya masih ada bagian kiri, berarti B menuju ke bagian tengah. Berikutnya menuju ke C. Dan setelah menyelesaikan tahapan ini, kita lihat masih ada tahapan yang bagian tengah, berarti kita menuju ke bintang. Berikutnya D, dan menuju ke tengah plus, berikutnya adalah E. Saya ulang lagi. Left, root, dan right. Kiri, tengah, dan kanan. Berarti saya pilih A karena terletak bagian kiri. Saya pilih pembagian karena terletak di bagian tengah. Saya pilih B. Saya pilih bintang. Saya pilih C. Dan setelah menyelesaikan ini, kita lihat apakah masih ada untuk bagian kiri atau bagian tengah. Kita akan menyelesaikan dulu untuk bagian kiri dan bagian tengah. Berarti saya pilih bintang, saya pilih D, saya pilih plus, saya pilih E. Dan langkah terakhir adalah post order. Post order dimulai dari kiri, kanan, dan tengah. Berarti kita harus menyelesaikan untuk bagian kiri terlebih dahulu, ke kanan, dan ke bagian root atau bagian tengah. Saya akan memilih A, tetapi saya tidak langsung menuju ke pembagian karena pembagian merupakan bagian tengah. Karena kita harus menyelesaikan bagian kiri
baru bagian kanan. Artinya saya pilih A, setelah A masih ada bagian kiri, berarti saya pilih B, saya pilih C karena terletak di sebelah kanan, baru saya pilih bintang 2, dan berikutnya saya pilih pembagian. Dan selesai pembagian, saya akan memilih untuk bagian D, karena D terletak di sebelah kanan, baru bagian bintang. Lalu saya akan memilih E karena terletak di sebelah kanan, baru bagian plus karena plus terletak di sebelah tengah. Saya ulang lagi, saya pilih A, saya pilih B, saya pilih C karena C terletak di sebelah kanan, baru saya pilih tengah, bintang 2, dan saya pilih bagi. Dan selesai bagi, saya akan memilih untuk bagian kanan, baru bagian tengah, berikutnya saya pilih E, baru bagian tengah saya pilih plus. Oke, silakan dipahami untuk contoh yang kedua. Untuk pre-order, in order, dan post order.